Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rimanul Hidayah sebagai pembuka presentasi pada pagi hari ini. Dalam kasus kebijakan tarif perdagangan internasional dan dampak terhadap dunia usaha. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke topik pertama. Kebijakan tarif perdagangan internasional dan dampaknya terhadap dunia usaha. 5.1 Fakta dan data 2026. Amerika Serikat menetapkan tarif resiprokal sebesar 19% atas seluruh produk ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat, turun dari usulan awal 32% sebagai hasil kesepakatan bilateral antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan data terbaru, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Trump secara resmi menetapkan tarif resiprokal sebesar 19% untuk seluruh ekspor Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Dua poin penting yang perlu kita garis bawahi di sini. Pertama, angka 19% sebenarnya adalah hasil kemenangan diplomasi. Awalnya usulan tarif berada di angka yang sangat memberatkan, yaitu 32%. Yang kedua, penurunan ini berhasil dicapai berkat kesepakatan bilateral langsung antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Trump. Meskipun tarif tetap ada, kesepakatan ini memberikan sedikit napas bagi eksportir kita bandingkan skenario awal. Dampak bagi dunia usaha. Bagi dunia usaha, tarif 19% ini tetap menjadi tantangan besar. Hal ini akan meningkatkan harga jual produk Asia di Amerika Serikat, sehingga pelaku usaha harus segera melakukan efisiensi produk atau mencari strategi penetapan harga yang kompetitif agar tidak kehilangan pangsa pasar di Amerika. Data tahun 2026 ini dengan cara yang paling sederhana adalah sebenarnya berbicara tentang prinsip ada memberi dan menerima atau timbal balik dalam perdagangan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di poin pertama tadi disebutkan bahwa Amerika Serikat ini memberikan kemudahan bagi Indonesia, yaitu menurunkan tarif ekspor kita ke sana dari yang awalnya direncanakan 32% menjadi hanya 15%. Maka sebagai gantinya atau sebagai bentuk kompensasi, yaitu balas budi, Indonesia memberikan dua kesempatan besar kepada Amerika Serikat. Pertama, Indonesia membebaskan bea cukai masuk sebanyak 0% saja untuk produk impor dari Amerika Serikat. Artinya, barang-barang tertentu yang datang dari Amerika bisa masuk ke pasar Indonesia dengan bebas hambatan dan tanpa biaya pajak tambahan. Data terbaru menunjukkan total nilai perdagangan kedua negara menembus 40 miliar US dollar. Menariknya, Indonesia berhasil mencatat surplus yang cukup signifikan, di mana Amerika Serikat mengalami defisit neraca dagang terhadap Indonesia sebesar kurang lebih 18 miliar US dollar. Keberhasilan ini didorong oleh kekuatan permintaan pasar Amerika terhadap produk-produk unggulan kita, di antaranya produk manufaktur, sektor otomotif, serta komoditas pangan dan alam. Namun demikian, tantangan ke depan tetap ada. Indonesia dituntut terus untuk memenuhi standar keberlanjutan yang ketat, serta harus bersaing dengan negara tetangga untuk menjaga posisi dalam rantai pasok global. Pemerintah kini terus fokus mendorong hilirisasi industri agar produk kita diekspor tidak lagi sekedar bahan mentah, melainkan barang bernilai tambah tinggi. Menurut Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, pembebasan tarif impor dari Amerika Serikat tanpa adanya mekanisme pengaman atau safeguard dapat menimbulkan risiko banjir produk impor di Indonesia. Kondisi ini dapat membuat produk dalam negeri semakin sulit bersaing karena produk impor umumnya memiliki harga yang lebih murah dan teknologi yang lebih maju. Ada 5 sektor yang diperkirakan paling terdampak. Pertama, sektor migas, di mana perusahaan dalam negeri dapat mengurangi investasi karena harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Kedua, sektor elektronik, yang beresiko kehilangan daya saing sehingga sebagian perusahaan lebih memilih menjadi importir daripada memproduksi sendiri. Ketiga, sektor suku cadang pesawat, yang akan semakin bergantung pada komponen impor sehingga industri dirgantara Indonesia sulit berkembang. Keempat, sektor serealia, di mana petani lokal dapat mengalami penurunan pendapatan karena harus bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Terakhir, sektor farmasi,
yang dapat mengalami hambatan dalam pengembangan bahan baku dan riset obat karena industri lebih memilih mengimpor produk jadi. Dari hal ini, kita tahu bahwa perdagangan bebas memang memberikan manfaat seperti harga yang lebih murah dan pilihan produk yang lebih banyak bagi konsumen. Upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi risiko atau mitigasi terhadap dampak kebijakan perdagangan internasional, khususnya setelah adanya kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat, meskipun Indonesia memperoleh akses pasar yang lebih terbuka ke Amerika Serikat melalui penurunan tarif, pemerintah menyadari bahwa terlalu bergantung pada satu negara sebagai tujuan ekspor dapat menimbulkan risiko apabila di masa depan terjadi perubahan kebijakan perdagangan, perlambatan ekonomi, atau konflik dagang. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan strategi agar perekonomian Indonesia tetap stabil dan mampu menghadapi berbagai tantangan global. Salah satu strategi yang dilakukan adalah diversifikasi pasar ekspor melalui perjanjian EU Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EUSEPA. Diversifikasi pasar ekspor berarti Indonesia berupaya memperluas tujuan ekspor ke berbagai negara sehingga tidak hanya bergantung pada pasar Amerika Serikat. Melalui kerjasama dengan Uni Eropa, berbagai produk unggulan Indonesia seperti produk pertanian, perikanan, tekstil, alas kaki, furnitur, serta produk manufaktur lainnya diharapkan dapat memasuki pasar Eropa dengan hambatan tarif yang lebih rendah dan proses perdagangan yang lebih mudah. Dengan adanya pasar ekspor yang lebih beragam, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan volume ekspor sekaligus mengurangi risiko apabila permintaan dari salah satu negara menurun. Selain memperluas pasar ekspor, pemerintah juga terus menjalankan kebijakan hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi sebelum dipasarkan atau diekspor. Pada poin tersebut, dicontohkan komoditas tembaga yang diwajibkan untuk diolah terlebih dahulu melalui proses smelting atau peleburan di dalam negeri. Dengan demikian, meskipun akses perdagangan dengan Amerika Serikat semakin terbuka, pemerintah tetap menjaga kepentingan ekonomi nasional melalui diversifikasi pasar ekspor. Kasus ini membahas tentang kebijakan tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pihak yang terlibat adalah pihak pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai pembuat kebijakan. Kemudian eksportir Indonesia yang menjual produknya ke Amerika. Importer yang memasukkan barang dari Amerika ke Indonesia. Industri dalam negeri yang harus bersaing dengan produk Amerika serta konsumen yang membeli produk tersebut. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu produk ekspor Indonesia ke Amerika dikenai tarif sebesar 19%, yang masih lebih rendah dibandingkan tarif yang dikenakan kepada beberapa negara pesaing. Hal ini membuat produk Indonesia seperti minyak sawit, alas kaki, dan karet tetap memiliki daya saing sehingga peluang ekspor masih dapat dipertahankan. Namun ada juga dampak negatifnya, yaitu Indonesia memberikan tarif 0% untuk banyak produk dari Amerika. Akibatnya barang-barang Amerika bisa masuk dengan harga yang lebih murah. Konsumen memang diuntungkan karena memiliki lebih banyak pilihan dengan harga yang lebih terjangkau. Tetapi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis bisa mengalami penurunan penjualan karena harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan berkualitas. Selain itu, jika impor dari Amerika terus meningkat sementara ekspor Indonesia tidak bertambah secara seimbang, Indonesia berisiko mengalami defisit neraca dagang, yaitu kondisi ketika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Oleh karena itu, pemerintah harus perlu menjaga keseimbangan antara membuka perdagangan internasional dan tetap melindungi industri dalam negeri agar perekonomian nasional tetap kuat. Supply and demand. Tarif 19% yang dikenakan Amerika Serikat membuat biaya ekspor produk Indonesia menjadi lebih tinggi. Akibatnya, perusahaan Indonesia akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan ke pasar Amerika karena biaya meningkat. Dalam teori ekonomi, kondisi ini menyebabkan kurva penawaran ekspor bergeser ke kiri. Sebaliknya, Indonesia memberikan tarif 0% untuk produk Amerika. Hal ini membuat produk Amerika lebih murah di pasar Indonesia, sehingga jumlah barang impor meningkat dan lebih diminati konsumen. Akibatnya, industri dalam negeri harus menghadapi persaingan yang lebih ketat. Selanjutnya, marginal analysis. Perusahaan eksportir perlu membandingkan biaya marginal, yaitu biaya produksi ditambah tarif 19%, dengan pendapatan marginal yang diperoleh dari penjualan di pasar Amerika. Jika keuntungan masih memadai, perusahaan dapat tetap fokus mengekspor.
Namun, jika keuntungan menurun, perusahaan perlu mencari pasar baru atau meningkatkan efisiensi produksi agar tetap kompetitif. Jadi, melalui analisis supply and demand dan marginal analysis, perusahaan dapat menentukan strategi terbaik untuk menghadapi perubahan kebijakan tarif internasional. Selanjutnya, pada bagian production decision, perusahaan dihadapkan pada beberapa pilihan strategi akibat adanya tarif ekspor sebesar 19%. Dalam ekonomi manajerial, keputusan produksi sangat penting karena akan mempengaruhi biaya operasional, harga jual, dan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki alternatif yang paling menguntungkan berdasarkan analisis biaya dan manfaat. Alternatif pertama adalah tetap mempertahankan produksi di Indonesia meskipun dikenakan tarif ekspor. Alternatif kedua adalah merelokasi sebagian produksi ke negara lain yang memiliki tarif lebih rendah, tetapi perusahaan juga harus mempertimbangkan biaya relokasinya. Alternatif ketiga adalah melakukan hilirisasi, yaitu mengolah bahan baku menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi agar lebih kompetitif di pasar. Selanjutnya, pada risk analysis, perusahaan harus mempertimbangkan resiko dari perubahan kebijakan perdagangan. Contohnya, tarif ekspor yang sebelumnya 32% kemudian berubah menjadi 19%. Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu sehingga menimbulkan ketidakpastian. Untuk mengurangi resiko tersebut, perusahaan dapat melakukan diverifikasi pasar dan pemasok agar tidak bergantung pada satu negara tujuan ekspor. Jadi, melalui production decision dan risk analysis, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan biaya, manfaat, dan resiko. Selanjutnya, solusi ketiga adalah penguatan mekanisme pengamanan perdagangan atau safeguard. Safeguard merupakan kebijakan yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan produk impor yang dapat merugikan pelaku usaha lokal. Ketika produk impor masuk dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah, industri nasional akan semakin sulit bersaing. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan safeguard agar industri dalam negeri memiliki waktu untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas produk, dan memperkuat daya saingnya. Namun, kebijakan ini harus dilaksanakan secara transparan serta sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Selanjutnya, solusi keempat adalah revitalisasi industri padat karya dan reformasi kebijakan. Industri padat karya memiliki peran penting karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan daya saingnya, pemerintah perlu melakukan modernisasi teknologi produksi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, serta memberikan insentif kepada pelaku usaha. Selain itu, reformasi kebijakan juga diperlukan, seperti menyederhanakan regulasi, meningkatkan kemudahan berusaha, dan menyediakan infrastruktur yang mendukung kegiatan industri. Dengan langkah-langkah tersebut, biaya produksi menjadi lebih efisien, daya saing industri nasional semakin kuat, dan Indonesia akan lebih siap menghadapi persaingan serta tantangan perdagangan global. Pada 5.4 alternatif solusi, yang pertama, diversifikasi pasar tujuan ekspor. Indonesia perlu memperluas jangkauan pasar ekspor ke kawasan potensial seperti ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika, dan Uni Eropa. Langkah ini krusial untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa negara mitra tradisional yang selama ini mendominasi. Salah satu strategi nyatanya adalah mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan internasional. Dengan pasar yang lebih variatif, ekonomi nasional akan lebih stabil dan tidak mudah terguncang oleh kebijakan proteksionisme tarif atau pembatasan impor dari satu negara tertentu. Yang kedua, percepatan hilirisasi industri. Selain memperluas pasar, Indonesia harus mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, yaitu mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Melalui proses ini, komoditas ekspor Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing yang jauh lebih tinggi di pasar global. Dampak positifnya tidak hanya meningkatkan devisa negara, tetapi juga efek
aktif dalam menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong kemandirian industri dalam negeri agar tidak lagi bergantung pada fluktuasi harga bahan mentah. Maka, kesimpulan dari pemaparan materi di atas bahwa kebijakan tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat membawa peluang sekaligus tantangan. Tarif ekspor Indonesia sebesar 19% memang lebih ringan dibanding usulan awal 32%, tetapi tetap meningkatkan biaya bagi eksportir. Di sisi lain, pembebasan tarif produk Amerika memberikan keuntungan bagi konsumen, namun dapat meningkatkan persaingan terhadap industri dalam negeri. Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah perlu menerapkan strategi seperti diverifikasi pasar, hilirisasi industri, peningkatkan daya saing, serta perlindungan terhadap sektor yang rentan agar perekonomian Indonesia tetap kuat menghadapi persaingan global. Demikian pemaparan kami dari kelompok 4 mengenai analisis ekonomi manajerial pada kasus kebijakan tarif perdagangan internasional. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana perusahaan mengambil keputusan dalam menghadapi perubahan kebijakan perdagangan global. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman.